Komunikasi itu gampang apa enggak? Ya gampang Ngobrol sama istri. lah, kan tinggal ngomong aja, betul nggak? Suami pulang kerja, taruh barang, langsung istirahat atau me time, nggak pernah ngobrol. Besok begitu lagi, terus begitu. Saya kasih tahu nih, ini curhatan isi hati seorang istri. Ya, hati-hati nih kalau teman-teman istrimu sudah biasanya cocor, tiba-tiba mulai hening, lu harusnya bukan bersyukur istriku udah bertobat. Salah. Tuhan juga ngajarin kita tuh kalau ada masalah, yuk kita duduk empat mata. Empat mata itu 2 mata suami dan 2 mata istri ya. Istrimu bukan istri yang lain. Oh, ya. oke. Gawat lu. Karena komunikasi yang salah juga akhirnya akan bisa menimbulkan sensitivitas, salah memahami, tersinggung, betul nggak sih? Yang namanya mengasihi itu adalah bukan mengasihi ketika pasangan kita baik-baik aja. Karena kalau kamu mengasihi pasanganmu ketika baik-baik aja, ya semua orang juga bisa, bro. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Rumah Anak Tangga bersama dengan saya David Chong dan istri saya Ruce Natalia. Ya, selamat mendengarkan berita Indonesia. Haleluya. Biasa aja Pak ngomongnya, oke. nggak usah tegang-tegang. Oh iya, Emang siap, kamu Bu. membawa berita, Enggak, kita kan bukan. ngobrol-ngobrol santai. Iya nih, memang kayak yang namanya ngobrol nggak gampang ya, apalagi pasangan suami istri ya. Iya, Kadang-kala itulah memang- teman-teman yang coba kita mau lihat nih. Betul. Ternyata komunikasi itu nggak gampang. Betul. Hari ini kita mau bahas di podcast kita tentang komunikasi dalam keluarga. Komunikasi itu gampang apa enggak? Ngobrol sama suami, Ya gampang ngobrol sama istri. lah, kan tinggal ngomong aja, betul nggak? Ya, kalau ya memang kalau cuma tinggal ngomong itu sih gampang. Tapi untuk benar-benar bicara yang baik, ngomong yang memberkati, saya pikir itu nggak semua orang mampu. Maksudnya gimana itu? Emang gue selama ini nggak memberkati lo? Ini mau jujur apa enggak nih? Iya, iya. Ada fasenya nih, coba deh Pak, kita coba renungkan nih. Dulu waktu pacaran tuh rasanya konfliknya itu kayak nggak terlalu banyak. Ada sih konflik, tapi itu tertutupi dengan romantis, dengan begitu-gitu ya nggak sih? Betul. Lalu masuk dalam dunia pernikahan 1, 2, 3 tahun pertama itu masih ada romantis, masih honeymoon, tapi juga udah mulai memasuki yang puncak kejayaan konflik rumah tangga. Wah, apa tuh? Maksudnya udah mulai Udah kayak tuh saham aja naik. keluar ini nih apa aslinya kita tuh bener-bener Oh, nih ya iya, kan. iya, iya, Nah, tapi menurutku tuh yang paling berbahaya itu bukan fase puncaknya konflik sih. Tapi menurutku yang paling berbahaya itu adalah fase sudah mulai menurun. Betul sekali. Iya nggak sih? Kalau mulai diem-dieman tuh loh. Nah, Betul sekali. gawat tuh. Apalagi kalau tinggal bertahun-tahun tapi nggak pernah komunikasi, nggak pernah ngobrol, bener ya? Pernah nggak teman-teman alamin kayak gitu? Coba tulis di komentar ya kalau teman-teman ngalami suami pulang kerja, taruh barang, langsung istirahat atau me time, terus nggak pernah ngobrol. Besok begitu lagi, terus begitu lagi. Pernah nih ya. Ingat nggak kamu? Kalau aku sih selalu ingat. Jadi kita itu, kamu pulang kerja capek dari pagi sampai sore baru pulang. Kapan Terus ya? kan- Oh iya, oke. Kamu pingin mungkin ya mencurahkan semua kepenatanmu gitu kan di luar. Sampailah di rumah. Nah, kamu membutuhkan telinga yang mendengar. Oke, aku berusaha menjadi istri yang baik. Aku mendengar. Tapi masalahnya di sisi sebelah sana itu ada 2 anak kita, yang satunya jadi Spider-Man, satunya jadi dinosaur. Bukan, Nah. satunya Superman. Ya kan? Mereka tuh lagi jumpalitan, wakaku Iya. gitu kan. Iya. Yang satunya jadi pokoknya. Tapi kamu juga butuh didengar. Iya. Tapi di sana juga ada orang lagi tawuran. Terus aku harus gimana? Aku tuh kalau sudah mulai fase begitu dan itu berlanjut ya, continue beberapa kali kejadian itu terjadi. Akhirnya aku tuh mengambil satu sikap, diem. Kamu ngerasa nggak kayak gitu? Iya sih. Terus ya biasa aja. Emang dasar cowok ya. Nih teman-teman ya, saya kasih tahu nih, ini curhatan isi hati seorang istri. Ya, hati-hati nih kalau teman-teman istrimu sudah biasanya cocor, tiba-tiba mulai hening, lu harusnya bukan bersyukur istriku udah bertobat. Salah. Itu istrimu udah mulai tuh namanya benih-benih kepahitan. Kita tuh seringkali supaya nggak berantem, akhirnya udahlah kita ngambil amannya aja apa? Diem. Udah diem, nggak usah kebanyakan ngomong biar cepet, ya nggak sih? Tapi sebenarnya apakah itu solusi? Ngangguk lu, jawab. Bah,
Ya menurut gue ya itu solusinya. Diem, kabur. Iya. Teman-teman tolong aku selamatkan aku dari pria yang satu ini. Bahwa ternyata tuh diem tidak menyelesaikan masalah. Iya nggak sih? Tuhan juga ngajarin kita tuh kalau ada masalah, yuk kita duduk 4 mata. Ngobrolin dulu. 4 mata itu 2 mata suami dan 2 mata istri ya. Istrimu bukan istri yang lain. Oh, ya. oke. Gawat loh ya. Memang kadang tuh begitu. Nih teman-teman ya, gawat-gawatnya itu fase diem-dieman. Itu jangan lu pikir tuh ya udah tenang ya. Berarti udah nggak perlu ada perdebatan. Berarti kita fase aman. Sebenarnya itu nggak bener. Karena fase-fase itu di sini merasa tenang, di sini juga menenangkan diri, saling menarik diri. Itu adalah fase di mana sebenarnya si setan itu berusaha untuk merusak rumah tangga kita. Karena komunikasi yang salah juga akhirnya akan bisa menimbulkan sensitivitas, salah memahami, tersinggung, betul nggak sih? Pernah nih satu kali kita lagi diem-dieman. Kalau nggak salah itu aku udah ngempet banget. Karena selama ini kalau ketika diem-dieman pasti yang membuka topik omongan pertama kali pasti aku. Pak, maafin aku ya Pak. Pasti itu aku duluan. Nah sampai satu kali aku enggak lah. Masa aku terus duluan. Akhirnya aku memutuskan udahlah aku mau nonton drakor aja. Ya kan hiburan yang sungguh sangat wow itu bisa ini menolong gitu ya. Wah ganteng badannya, waduh. Lalu dia bisa perhatian banget. Tapi untung loh Tuhan tuh di titik itu tuh nyadarin aku tuh satu klik gitu, tahu nggak Kak? Kok bisa ya aku tuh mengagumi pria lain dan aku tuh bener-bener kagum loh sama pria itu. Wow. Ya. Wow. Sakit hatiku. Tuhan tuh kayak bicara ngomong sama aku gini, hati-hati loh ya. Lu kelihatannya cuma nonton begitu, lu kelihatannya hanya mengagumi. Tapi kamu tahu nggak kalau itu kamu buahi terus-menerus, kamu bayangkan, imajinasikan dan terus kamu buahi terus, itu lama-lama akan melahirkan perzinahan. Karena ini fase kita lagi jauh nih, bener nggak sih? Betul. Lagi jauh. Itu fase iblis tuh masuk untuk menggoda aku. Karena kebutuhanku kan aku kebutuhan dikasihi, disayang. Dan aku melihat ada sosok di sana yang bisa mengasihi pasangan. Dan aku berharap pria yang seperti itulah yang menjadi pasanganku. Bukan yang begini gitu. Tapi di situ Tuhan tuh baik sih bisa. Aku belajar bahwa untuk mengenang yang namanya mengasihi itu adalah bukan mengasihi ketika pasangan kita baik-baik aja. Karena kalau kamu mengasihi pasanganmu ketika baik-baik aja, ya semua orang juga bisa bro. Tapi justru yang disebut kasih yang sejati adalah ketika pasanganmu tidak menyenangkan, tapi kita tetap mau mengasihi dia. Amin. Nah, amin lu nggak gampang bos. Tapi saya bersyukur sih sebetulnya teman-teman. Maksudnya karena sebagai cowok ya, kadang-kala kan kita punya banyak beban ya. Kalau kita cerita sama sesama cowok lain, kan aneh kan rasanya, betul nggak? Apalagi urusan-urusan yang terlalu detail, terlalu terlalu cengeng gitu loh. Kita mau ngobrol sama siapa lagi, benar gak? Ya di rumah cuma ada istri, ya ngobrol sama istri. Kamu mau saya ngobrol sama perempuan lain? Gak mau kan? That's why kenapa Tuhan menciptakan Hawa kan? Supaya Hawa mendengarkan Adam. Masa dia ngobrol sama binatang terus? Benar gak? Dia capek, dia lelah. Komunikasi yang baik dalam keluarga, ini perlu hati-hati nih. Jangan pakai pola diem-dieman. Ya bolehlah mungkin diem dalam waktu 1 hari. Tapi kan sebelum matahari terbenam tuh katanya kan. Kita harus ya udah rekonsiliasi. Karena kalau diem-dieman itu terus dipelihara itu bahaya sekali dalam rumah tangga. Dan efeknya tuh panjang sih. Sebenarnya bukan hanya untuk kita berdua nih Pak. Tapi untuk orang di rumah juga gak nyaman. Betul. Alangkah indahnya jikalau hidup rukun bersama. Jeng 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 jeng. Ya baik. Oke. Komunikasi dalam keluarga, kalau kita ngomongin hal yang itu, seringkali yang kita lupakan tuh gini, kita itu apa yang harus diomongkan, malah nggak diomongkan. Tapi yang nggak harusnya dikatakan, malah diucapkan. Nah ini nih yang seringkali hatiku terluka gitu. Nah, kamu ngalamin gitu nggak Pak?
Gue lebih baik ngomong sama tembok deh, lebih baik ngomong sama lu ya. Kamu sayang gak sama aku? Sayang dong. Sayang? Iya. Ya, tapi kenapa sih kok jarang banget ngomong? Padahal dulu kamu waktu pacaran sering banget. Sampai aku bosen. Pokoknya baru aja berpisah udah ngomong I love you. Belum sampai rumah masih di lampu merah kamu ngomong aku udah kangen. Sampai rumah kamu udah ngomong aku sayang. Kamu ke toilet, ke WC pun kamu juga ngomong aku sayang kamu. Jadi sayang terus. Tapi kenapa sekarang kok kayak nggak pernah ya? Jawabnya susah ini. Saya tahu. Yang penting kan tindakannya, kita sudah berikan nafkah, kita sudah hadir bagi mereka, kita kasih uang jajan, kan semua beres kan? Ngapain lagi ngomong sayang? Emang sayang bisa bayar uang sekolah? Enggak kan? Ini nih teman-teman, apakah ini juga dialamin teman-teman ya di rumah, ya kan? Apakah kalau kita emang sudah rumah tangga, maka kata-kata I love you, kata-kata sayang, apresiasi dalam bentuk verbal itu sudah tidak diperlukan lagi? Apakah memang benar demikian? No. Jawabannya Lanjut. tentu saja enggak. Karena kalau kita ingat nih, Tuhan itu enggak pernah berhenti loh selalu ngomong dia itu sayang sama kita. Aku mengasihimu, aku tidak pernah meninggalkanmu, sekali-kali aku tidak melupakanmu, aku menopangmu, aku menggendongmu. Itu kan satu bentuk verbal. Kita nggak bisa nih ngomong kayak, ini termasuk misalnya kita komunikasi tentang anak nih ya Pak ya. Aku udahlah nggak perlu ngomong sayang-sayang ke anak lah. Anak itu otomatis akan tahu, otomatis mereka tahu bahwa aku sayang mereka. Sekolahnya udah aku bayarin, lesnya aku udah bayarin, baju seragam juga udah aku beliin dan lain sebagainya. Otomatis mereka tahulah aku sayang mereka. Jadi nggak perlu lah ngomong-ngomong I love you apaan tuh. Apakah bener tuh kayak gitu? Sehingga jawabannya ya pasti Harus ngomong. Oh yes. I love you, Mama. Ih, jijik. Nah gimana nih teman-teman di rumah, kaum Hawa nih khususnya, bener nggak bahwa kebutuhan untuk mendengar secara verbal kalimat-kalimat sayang itu juga diperlukan sekalipun kita sudah dalam hidup pernikahan. Masih perlu nggak kata-kata seperti sayang seperti itu? Rasanya sangat perlu sekali. Kenapa? Karena needs orang itu saya yakin nggak pernah berubah. Dan needs orang itu adalah pingin disayang, pingin dikasih. Bener nggak? Betul. Ya kan? Dan kasih itu tentu saja tidak hanya melalui perbuatan, pastinya harus perbuatan. Tapi itu diawali melalui perkataan. Ngomong sayang tuh memang penting banget itu untuk menjaga, membangun begitu ya. Tapi saya juga berusaha untuk mengerti sih. Mungkin ada teman-teman yang dari kondisi latar belakang yang nggak pernah hidup seperti itu begitu. Contoh memang saya dibesarkan dalam keluarga yang nggak pernah secara verbal ngomong begitu loh. Kalau saya disayang, saya dicintai. Tapi secara bukti saya ditunjukin gitu loh. Orang tua itu mencukupkan semuanya. Nah sehingga memang ada orang-orang juga yang dibesarkan. Kesulitan akhirnya mengungkapkan secara sulit verbal. untuk mengungkapkan kata-kata seperti sayang. Yang penting saya sudah hadir, saya sudah memberi ini, saya memberi itu bagi saya itu rasa sayang sih. Nah, saya bukan berarti bilang nggak perlu ngomong kata sayang I love you kepada keluarga atau kepada istri. Menurut saya itu penting dan itu pelajaran berharga buat saya. Karena sekali lagi kita tidak sedang membangun keluarga masa lalu, tapi kita sekarang sedang menciptakan keluarga untuk masa depan. Karena itu ya saya sendiri belajar berproses sih dalam semua ini, Ma. Thank you loh, Ma. Thank you ya Pak. Kita bangun rumah tangga sama-sama ya. Jadi jangan cuman si suami itu lakukan kerjaannya, si istri ya cuman lakukan bagiannya, masak melulu. Kita ini kan membangun rumah tangga bukan rumah makan gitu rasanya. Jadi yuk kita perlu memperbaiki nih komunikasi di dalam Betul sekali. pasangan suami istri, ya kan? Ketika ngadepin masalah itu jangan diem-dieman, tapi coba yuk kita ungkapkan. Lalu mulai ucapkan kalimat-kalimat yang memang harus diucapkan, yaitu kalimat-kalimat kasih, kalimat-kalimat sayang, begitu. Betul. Jangan sampai gini, kalimat sayangnya yang harusnya diucapkan itu nggak pernah diucapkan, tapi justru kalimat-kalimat yang jahat yang seharusnya nggak boleh diucapkan malah diucapkan. Udah nggak pernah ngomong baik, tapi yang jelek terus yang keluar. Sebenarnya menurut saya hal-hal seperti ini harus konsisten ya. Karena jatuh-jatuhnya kalau memang relasinya nggak bagus, gitu kan ya. Relasinya nggak bagus, tiba-tiba ngomong sayang begitu kan ya. Itu kan aneh. Berarti ada sesuatu tuh. Tiba-tiba kok buat baik. Makanya harus natural dong. Makanya upayakan senatural mungkin, bukan munafik begitu ya. Bukan untuk
nunjukin pura-pura atau bahkan untuk menutupi sesuatu, jangan. Tapi setidaknya si kaum Adam ini jangan sampai gini nih loh. Perempuan tuh selalu tanya terus, "Pah, kamu sayang aku nggak sih?" Itu menyebalkan sih. Nanya terus. Karena ada kebutuhan untuk mendengarkan kalimat sayang itu secara verbal, dan itu sebenarnya baik. Karena juga kita ingat tuh, iman itu timbul dari pendengaran. Jadi dengar dulu. Orang tuh mendengar dulu. Kalau gimana untuk mendengar berarti harus ada orang yang berkata-kata dong secara verbal. Nah, itu kalimat sayang itu perlu untuk kita ungkapkan kepada orang yang kita sayangi. Namanya berkeluarga itu sekali lagi nggak sempurna ya teman-teman, karena kita hidup di dalam keluarga itu orang-orangnya tidak sempurna, sehingga memang kita perlu membangun fondasi-fondasi yang baik. Salah satu fondasi yang mungkin bisa menolong supaya rumah tangga itu kuat, kokoh, dan saling terkoneksi itu ya komunikasi. Memang itu perlu dibangun terus begitu ya. Ya memang komunikasi itu nggak gampang ya Pak ya. Betul sekali. Perlu proses. Betul sekali. Dan aku percaya sih bukan kita aja sih yang berjuang dalam membangun komunikasi di keluarga. Mungkin teman-teman juga pernah alamin kesulitan atau hambatan dalam komunikasi di keluarganya, di rumah tangganya. Teman-teman bisa sharing juga supaya dari situ mungkin kita bisa bahas, kita bisa berproses dan berjuang bersama. Oke teman-teman, berkeluarga itu tidak mudah, tapi ingat, berkeluarga adalah sebuah perjalanan seperti naik sebuah anak tangga. Berharap bisa lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa, thank you.